Sahabat, setelah Madika Buah bermimpi tentang adanya 3 matahari terbit dari timur, jauh di Minangkabau, Sumatera, Datuk Sulaiman yang berdarah campuran Minangkabau dan Luwu bermaksud menyebarkan agama Islam yang telah dipelajarinya ke wilayah yang lebih luas lagi. Ketika itu, Datuk Sulaiman telah memiliki pengetahuan keislaman atau dalam arti sebagai waliullah yang cukup mendalam. Terlebih setelah menimba ilmu pengetahuan Islam serta banyak mempelajari ilmu-ilmu tasawuf di negeri kelahiran Nabi Muhammad SAW, Datuk Sulaiman pun mengembangkan syiar Islam di daerah asal ibunya, Minangkabau. Setelah sekian lama mengembangkan ajaran Islam di daerah asal ibunya, Minangkabau, Datuk Sulaiman pun berniat untuk mengembangkan ajaran Islam di daerah asal orang tua laki-lakinya, yaitu Luwu. Pada saat itu, tidak jauh dari Pulau Sumatera, terdapat sebuah kerajaan Johor di Malaysia yang sangat termasyhur pemerintahannya dan memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas. Ketika itu, Datuk Sulaiman mendengar bahawa kerajaan Johor berada di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda sebagai pendamping pemerintahan yang merupakan bangsawan dari Sulawesi Selatan, tepatnya daerah Luwu. Sultan Iskandar Muda merupakan keturunan Opu Daeng Rileke. Dengan demikian, niat mulia Datuk Sulaiman untuk menyiarkan Islam di Luwu pun semakin menunjukkan tanda atau jalan yang baik. Sahabat, dengan persiapan secukupnya, Datuk Sulaiman akhirnya berangkat menuju ke Sulawesi Selatan dengan tujuan utama, yakni Luwu. Sahabat, niat Datuk Sulaiman untuk menyiarkan Islam di daerah kelahiran orang tua laki-lakinya, yakni Luwu, dilakukan dengan ditemani 2 sahabatnya, yakni Abdul Makmur Hatib Tunggal yang kemudian nantinya diberi gelar Datu Bandang, dan juga Abdul Jawal Hatib Bungsu yang nantinya bergelar Datu Tiro. Ketiganya pun akhirnya berangkat menuju ke Sulawesi Selatan dengan tujuan utama Luwu. Dengan terlebih dahulu ketiganya singgah di kerajaan Johor, Malaysia. Kesinggahan Datuk Sulaiman beserta dengan 2 sahabatnya di kerajaan Johor dimaksudkan untuk mempelajari terlebih dahulu tentang situasi dan kondisi daerah Luwu saat itu. Sahabat, mereka lalu meminta izin kepada Sultan Iskandar Muda untuk menemui bangsawan Luwu serta menjelaskan tujuan sebenarnya dari keberangkatan mereka bertiga. Sultan Iskandar Muda akhirnya menerima dengan senang hati dan memberikan waktu yang seluas-luasnya untuk tujuan yang mulia tersebut. Datuk Sulaiman beserta dengan 2 sahabatnya akhirnya berguru bahasa yang digunakan oleh bangsawan Luwu, khususnya bahasa Luwu, dan bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Luwu
mengenai ketuhanan yang menjadi kepercayaan orang Lu saat itu. Sahabat, setelah sekian lama Datuk Sulaiman beserta dengan 2 sahabatnya berada di Johor untuk belajar tentang budaya dan perilaku masyarakat Lu, mereka pun merasa cukup untuk mengetahui segala sesuatu mengenai Lu saat itu. Terlebih diikuti pertimbangan Sultan Iskandar Muda, yaitu semakin cepat semakin baik. Maka dari itu Sultan Iskandar Muda mentitahkan pembuatan perahu atau kapal layar yang akan digunakan Datuk Sulaiman beserta 2 sahabatnya menuju ke Lu. Sahabat, dengan titah Sultan Iskandar Muda tersebut, akhirnya masyarakat Johor membuat perahu layar untuk Datuk Sulaiman dan 2 sahabatnya. Sebelum berangkat ke Lu, orang-orang Sulawesi yang ada di Johor dan lebih khusus Sultan Iskandar Muda menitipkan pesan agar daerah atau tujuan utama Datuk Sulaiman beserta 2 sahabatnya untuk menyiarkan Islam adalah daerah bangsawan Lu, yakni Lu sendiri, yang harus menjadi tujuan utama mereka untuk menyampaikan syiar Islam di Sulawesi atau di daerah timur. Sahabat, akhirnya perahu layar yang dititahkan Sultan Iskandar Muda selesai juga dibuat oleh masyarakat Johor. Seiring dengan itu, akhirnya Datuk Sulaiman beserta dengan 2 sahabatnya meminta izin ke Sultan Iskandar untuk menuju ke Pulau Sulawesi, yakni tujuan utamanya adalah Lu. Dalam perjalanan Datuk Sulaiman beserta dengan 2 sahabatnya menuju ke Lu, ketiganya terlebih dahulu mampir di Makassar untuk menanyakan atau mencari informasi tentang tujuan mereka, yakni Lu. Sahabat, Makassar ketika itu memang menjadi salah satu bandar yang cukup besar di wilayah timur. Kedatangan mereka disambut baik oleh Sombagoa, yakni Mangerangi Daeng Marabia atau mertua dari Pati Arase Daeng Parabung Pajung Lu, sekaligus memberikan petunjuk atau jalan bagi Datuk Sulaiman beserta 2 sahabatnya tentang rute menuju ke daerah Lu. Sahabat, setelah itu mereka lalu berangkat ke Lu dan akhirnya tiba di Pandoso, yakni muara Sungai Pak Bareseng, daerah Buah, dengan menggunakan perahu layar yang bernama Kimara. Perahu layar ini merupakan perahu layar yang dititahkan oleh Sultan Iskandar Muda dan dibuat oleh masyarakat Johor khusus untuk Datuk Sulaiman. Sahabat, perahu Kimara yang digunakan Datuk Sulaiman belakangan berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat adalah perahu yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar Kimara atau dengan kata lain kulit kerang. Wallahu alam bissawab. Sahabat, tentunya sahabat bertanya, kenapa Datuk Sulaiman beserta dengan 2 sahabatnya memilih berlabuh di Lapandoso, tidak langsung menuju ke desa Patimang sebagai ibu kota pemerintahan Kedatuan Lu saat itu. Sahabat, dipilihnya Pandoso sebagai tempat untuk berlabuh bagi Datuk Sulaiman beserta dengan 2 sahabatnya tentu tidak lepas dari arahan Sombagoa Mangerangi Daeng Marabia, mertua Pati Arase Daeng Parabung atau Pajung Lu saat itu.
Sahabat, dengan menggunakan ilmu atau kesaktian yang dimiliki oleh Datuk Sulaiman, tentunya menjadi penambah keyakinan bagi ketiganya untuk memilih Pandoso menjadi tempat berlabuh pertama. Sahabat, memang berdasarkan catatan sejarah bahwa Pandoso atau lebih khusus Buah merupakan daerah kekuasaan Kedatuan Luwu yang saat itu dipangku atau dipimpin oleh seorang pemimpin kedatuan yang sakti dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Kedatuan Luwu saat itu, yakni kemerdekaan Buah. Sahabat, maka tidak heran jika Datuk Sulaiman beserta dengan dua sahabatnya memilih Buah untuk tempat berlabuh pertama sebelum menuju atau bertemu dengan Datu Luwu. Sahabat, demikianlah episode kedua kali ini yang bercerita tentang perjalanan Datuk Sulaiman beserta dengan dua sahabatnya dari Minangkabau menuju ke Pandoso. Sahabat, semoga saja film dokumenter episode kedua yang mengangkat tema perjalanan Datuk Sulaiman beserta dengan dua sahabatnya dari Minangkabau menuju ke Pandoso memberikan nilai inspirasi dan juga nilai edukatif bagi sahabat sekalian. Sahabat, sampai ketemu di episode ketiga yang berjudul Pertemuan Datuk Sulaiman dengan Mardika Buah yang diwarnai dengan adu kesaktian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.